Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Di sini kami akan membuat video tugas akhir mikrobiologi dengan tema mikrobiologi pangan. Dan sekalian untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada saya Sakira Martatila, Saya Muhammad Arif Saputra. Saya Inu Jariah. saya Suprita. Mikrobiologi pangan adalah studi tentang mikroorganisme yang terkait dengan pangan. Mikroorganisme dapat mempengaruhi keamanan, kualitas, dan umur simpan pangan yang dikonsumsi. Mengenalkan topik tentang konsumsi telur mentah atau setengah matang. Telur mentah atau setengah matang adalah telur yang tidak sepenuhnya dimasak, di mana kuning telur dan putih telur mungkin tidak mengalami pemanasan yang cukup untuk membunuh bakteri yang mungkin ada di dalamnya. Konsumsi telur mentah atau setengah matang dapat menimbulkan risiko kesehatan karena telur dapat terkontaminasi dengan bakteri, termasuk Salmonella. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi salmonellosis yang gejalanya mencakup diare, mual, muntah, demam, dan lain-lain. Dalam presentasi ini, kita akan membahas mengapa telur mentah atau setengah matang berisiko, bagaimana salmonella dapat masuk ke dalam telur, dan tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari infeksi salmonellosis. Kita juga akan menyoroti pentingnya praktik kebersihan yang baik dalam menghadapi kontaminasi telur dan makanan lainnya. Dengan memahami risiko yang terkait dengan telur mentah atau setengah matang dan mengadopsi tindakan pencegahan yang tepat, kita dapat menjaga kesehatan dan keamanan makanan kita. Mengapa telur mentah atau setengah matang beresiko? Telur mentah atau setengah matang beresiko karena tidak mengalami pemanasan yang cukup untuk membunuh bakteri yang mungkin ada di dalamnya. Telur dapat terkontaminasi dengan bakteri, termaksud bakteri Salmonella, yang dapat menyebabkan infeksi salmonellosis pada manusia. Ketika telur dimasak secara menyeluruh, panasnya akan membunuh bakteri dan mengurangi risiko infeksi. Telur mentah atau setengah matang memiliki permukaan yang rentan terkontaminasi dengan bakteri. Kontaminasi dapat terjadi melalui kulit telur yang tidak bersih atau melalui saluran reproduksi ayam yang terinfeksi. Ketika telur tidak dimasak dengan baik, bakteri seperti Salmonella dapat tetap ada di dalamnya dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Oleh karena itu, penting untuk memasak telur hingga matang secara menyeluruh untuk memastikan bakteri telah dimusnahkan. Memasak telur sepenuhnya akan membantu mengurangi risiko infeksi salmonellosis dan menjaga keamanan makanan kita. Selanjutnya saya akan membacakan tentang infeksi salmonellosis. Infeksi salmonellosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Salmonella adalah jenis bakteri yang dapat menginfeksi manusia dan hewan, termasuk burung dan reptil. Ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan bakteri Salmonella, mereka dapat mengembangkan infeksi salmonellosis. Berikut gejala umum dari salmonellosis termasuk diare, mual, muntah, demam, dan nyeri pada perut. Infeksi ini biasanya dimulai dalam waktu 12 hingga 72 jam setelah paparan bakteri dan dapat berlangsung selama beberapa hari hingga 1 minggu. Pada beberapa kasus yang parah, infeksi salmonella dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, pada anak-anak, dan pada orang lanjut usia. Salmonella juga dapat menyebar melalui makanan yang terkontaminasi, terutama makanan mentah atau setengah matang seperti telur mentah, daging yang tidak dimasak dengan baik, produk susu yang tidak dipasteurisasi, atau makanan lain yang terkontaminasi dengan tinja hewan yang mengandung salmonella. Berikut pencegahan infeksi salmonellosis. Pencegahan infeksi salmonellosis melibatkan memasak makanan dengan baik, mencuci tangan secara teratur, menghindari konsumsi makanan mentah atau setengah matang yang berisiko, serta menjaga kebersihan dan sanitasi selama pemrosesan dan penyimpanan makanan.
Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara salmonella dapat masuk ke dalam telur. Salmonella dapat masuk ke dalam telur itu melalui dua jalur utama. Yang pertama, kontaminasi pada kulit telur terjadi ketika bakteri salmonella yang ada di lingkungan sekitarnya melekat pada permukaan cangkang telur. Ini bisa terjadi jika telur terkena kotoran atau bahan-bahan lain yang terkontaminasi dengan salmonella. Nah, ketika telur tidak dicuci dengan baik sebelum digunakan atau ketika ada keretakan pada cangkang telur, bakteri salmonella dapat masuk ke dalam telur. Yang kedua itu, salmonella juga dapat masuk ke dalam telur melalui saluran reproduksi ayam yang terinfeksi. Ayam yang terinfeksi salmonella dapat mengalami infeksi sistem reproduksi mereka, sehingga bakteri yang ditemukan dalam kandungan telur yang diproduksi oleh ayam tersebut. Ini berarti telur yang dihasilkan oleh ayam yang terinfeksi salmonella dapat terkontaminasi sejak awal. Karena itu, pentingnya untuk memastikan kebersihan telur dan membeli telur dari sumber yang terpercaya. Memasak telur dengan baik juga sangat penting karena panas yang dihasilkan saat memasak dapat membunuh bakteri termasuk salmonella yang mungkin ada di telur. Berikut contoh bakteri salmonella di dalam telur. Teman-teman bisa melihat dua gambar tersebut. Yang di atas itu mereka berkumpul membentuk koloni. Yang kedua itu perbesaran 1000 kali. Nah, itu dia membentuk bintik-bintik yang menyebar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan infeksi salmonellosis dari telur mentah. Ada 5 langkah-langkah. Yang pertama, memasak telur dengan baik. Telur mentah atau setengah matang harus dimasak sepenuhnya hingga kuning telur dan putih telur matang dan padat. Memasak telur dengan suhu yang mencapai minimal 74 derajat Celcius dapat membunuh bakteri salmonella yang mungkin ada di dalamnya. Yang kedua, menggunakan telur pasteurisasi. Telur pasteurisasi yang telah dipanaskan secara khusus untuk membunuh bakteri. Menggunakan telur pasteurisasi dapat mengurangi risiko infeksi karena bakteri salmonella telah dimusnahkan. Yang ketiga, hindari makanan yang mengandung telur mentah atau setengah matang. Beberapa makanan seperti saus mayo yang mentah atau tiramisu mengandung telur mentah atau setengah matang. Menghindari makanan ini dapat membantu mengurangi risiko kontaminasi dari salmonella. Yang keempat itu praktik kebersihan yang baik dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air hangat secara menyeluruh sebelum dan setelah menangani telur yang sangat penting. Pastikan juga untuk membersihkan peralatan dan permukaan yang bersentuhan dengan telur mentah secara grondong untuk mencegah penyebaran bakteri. Yang terakhir itu simpan telur di dalam kulkas. Menyimpan telur di dalam kulkas pada suhu yang tepat, yaitu di bawah 4 derajat Celcius, membantu mencegah pertumbuhan bakteri salmonella. Oke, dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan ini, kita dapat mengurangi risiko infeksi salmonellosis yang disebabkan oleh telur mentah atau setengah matang, menjaga kesehatan dan keamanan makanan kita. Bagaimana cara praktik kebersihan yang penting untuk menghindari kontaminasi pada telur? Yaitu ada 5. Yang pertama, mencuci tangan secara menyeluruh sebelum dan setelah menangani telur. Penting untuk mencuci tangan dengan sabun dan air hangat selama setidaknya 20 detik. Hal ini membantu menghilangkan bakteri yang mungkin ada di tangan Anda yang dapat menular ke telur. Yang kedua, menghindari keretakan pada telur. Periksa setiap telur sebelum digunakan dan hindari menggunakan telur yang retak. Keretakan pada cangkang telur dapat memungkinkan bakteri masuk ke dalam telur. Yang ketiga, menjaga kebersihan permukaan dan peralatan. Pastikan area kerja dan semua peralatan yang bersentuhan dengan telur seperti wadah dan alat pengocok bersih. Gunakan air sabun hangat dan bilas dengan air bersih untuk membersihkan permukaan dan peralatan setelah digunakan. Yang keempat,
menggunakan wadah terpisah. Jangan menggunakan wadah yang sama untuk menyimpan telur mentah dan makanan lainnya. Simpan telur mentah di dalam wadah tertutup yang terpisah untuk mencegah penyebaran bakteri ke makanan lain. Yang terakhir, kelima, penyimpanan yang tepat. Simpan telur di dalam. Berikut ini kesimpulan dari materi mikrobiologi pangan tentang telur mentah atau telur setengah matang. Dalam presentasi ini, kita telah membahas tentang mikrobiologi pangan terkait dengan telur mentah atau setengah matang. Telur mentah atau setengah matang dapat menjadi sumber infeksi salmonellosis. Jika tidak ditangani dengan benar, telur dapat terkontaminasi oleh bakteri salmonella melalui kontaminasi pada kulit telur atau melalui saluran reproduksi ayam yang terinfeksi. Terima kasih telah menonton video PPT pembelajaran kami. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. kami akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.